Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Hermina dari IAIN Antasari Banjarmasin. Saya akan membantu Bapak Dr. Ahmad Yaman dari Universitas Kuala Banda Aceh. Ini menarik sekali, sekalipun namanya bukan AMAI, tidak sama dengan perguruan tinggi yang kita kaji kasusnya dengan konsep AIMA. Apa hasil yang diperoleh dalam AIMA ini? Ya, sangat besar. Jadi dengan adanya manajemen AIMA yang ketat dan bertahap, jadi dengan penerapan siklus AIMA dibantu dengan tim monet yang kuat, dengan pertamanya jumlah auditor, jadi sama mungkin dengan di perguruan tinggi masing-masing yang berada di Indonesia. Pertama, kita kesulitan dalam menata internal manajemen, terutama mengumpulkan data, kemudian sistem dokumen, termasuk untuk internal maupun akreditasi. Jadi tahap pertama kami itu bergerak dari bagaimana kita mendesain sistem pengumpulan data yang terpadu, yang bisa dipertanggungjawabkan dan update. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin ya sedikit sombong. Jadi kita punya pusat data informasi mungkin terbaik. Jadi boleh lihat di website Unsya, semua data itu bisa terpadu sampai tracer alumni. Kita handling secara terpadu sehingga prodi itu tinggal menerima datanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Politeknik Negeri Samas untuk wawancara coach dari Politeknik Negeri Padang, Ibu Indrawati. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama selamat datang juga. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas tentang audit mutu akademik internal di perguruan tinggi saya. Iya, itu problem sampai hari ini yang belum tuntas menurut kajian kita, baik universitas maupun politeknik. Mutu itu bagian rohnya sebuah perguruan tinggi. Jadi yang jadi problem dari sebuah masalah ini, ada sesuatu yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu Indrawati, coach kita hari ini. Bagaimana implementasi yang telah dilakukan di Ibu sampai saat ini secara penyelenggaraan itu tetap berjalan? Terima kasih, Pak. Kami coba menjelaskan tentang penerapan akademik audit mutu akademik internal di perguruan tinggi saya. Kita memulainya dengan membentuk tim satuan pengawasan internal yang terdiri dari auditor-auditor internal yang telah kita latih mulai tahun 2008 itu menjadi lead auditor yang kita peroleh sertifikatnya dari SAI Golkar. Kemudian kita setiap semester melakukan audit internal dan ini dilaporkan kepada pimpinan tertinggi. Demikian. Selamat siang, saya Munkizul Umam dari Universitas Negeri Gorontalo. Kita akan berbincang dengan saudara saya. Silakan memperkenalkan diri dan instansinya, Pak. Baik, saya Muhammad Haikal dari Universitas Maliku Saleh, Dr. Sumawi Aceh, yang hari ini bersama dengan Pak Munkizul. Apa yang paling menarik yang ingin Bapak bicarakan sepanjang pelatihan kita ini? Ya, ada hal yang saya kira cukup penting untuk kita sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, adalah soal bagaimana perencanaan yang mendukung untuk peningkatan itu. Jadi itu yang, dan itu juga baru saja kita hadapi dalam rangka proses untuk peningkatan itu di Universitas Maliku Saleh. Dalam hal perencanaan ini, persoalan terbesar apa yang Maliku Saleh hadapi menurut Pak Haikal, dan kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan yang menjadi tujuan akhir sebenarnya? Ya, sebelumnya kan memang perencanaan kita ini kan tidak berbasis pada peningkatan mutu, dan baru tahun ini kita mencoba agar semua proses inputnya, proses dan output dari perencanaan itu semua mengacu pada upaya perbaikan mutu, dan itu sudah kita mulai di level fakultas masing-masing, dan kemudian nanti akan pesanannya itu akan masuk ke perencanaan universitas, dan semua itu mengarah pada apa
Baik, terima kasih Pak Haikal. Sukses untuk Malikus Saleh, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Helm. Sekali lagi ucapan terima kasih untuk tim Helm. Sukses untuk berbagai kegiatannya, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Joko Soekarno dari Universitas Jember. Saya ingin melakukan coach kepada Ibu. Mohon diperkenalkan nama Ibu. Terima kasih. Saya Ibu Bernadette Koten dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di institusi kami, saya adalah Kepala Unit Bencana. Baik Bu, apa yang menarik untuk kita bicarakan pada kali ini yang perlu kita bicarakan dalam rangka meningkatkan mutu di universitas, di Politeknik Bu? Baik Bapak, pengalaman kami menjadi Kepala Unit Bencana Mutu adalah akreditasi program studi kami yang 66%-nya itu masih C. Saya setelah mengkaji melihat bahwa ternyata salah satu penyebabnya adalah rendahnya lulusan mahasiswa kami yang tepat pada waktu. Kurikulumnya sudah disusun demikian rupa sehingga pada penyelesaian masa studinya pada akhir mencapai berapa SKS mereka bisa melakukan tugas akhir, menyelesaikan tugas akhir. Pada kurikulum pada semester 7 itu mereka sudah melakukan persiapan untuk tugas akhir, sehingga harapan kami pada semester 8 itu mereka sudah melaksanakan tugas akhir dan menyelesaikan studinya. Tetapi itu masih sangat sulit untuk kami temui di instansi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yulia Hendrieni dari Universitas Andalas, berperan sebagai coach yang akan memberikan pengarahan dan sharing kepada rekan saya. Silakan diperkenalkan Ibu. Terima kasih Ibu Yulia. Saya Hapsarin Hamil dari Universitas Udayana Bali. Dalam kesempatan ini saya mohon kepada Ibu Yulia untuk memberikan saran agar kami bisa melaksanakan SIMAK dengan lebih baik dan terkelanjutan. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu pada kesempatan ini topik apa ya yang menarik dan krusial bagi universitas Ibu untuk kita perbincangkan, untuk kita diskusikan? Ya, terima kasih Ibu Yulia. Jadi pada kesempatan ini yang menjadi masalah krusial adalah tentang SIMAK, karena SIMAK merupakan suatu hal atau sistem yang sangat penting bagi mutu dan kelanjutan. Oke, baik Ibu. Sebagaimana yang Ibu utarakan tadi bahwa SIMAK itu adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk memaintain mutu agar bisa tetap continuous improvement. Kalau boleh saya tahu Ibu, bagaimana SIMAK bisa digunakan sebagai salah satu media atau alat untuk memaintain mutu di tempat Ibu? Terima kasih. Jadi selama ini kami sudah melaksanakan SIMAK itu sejak tahun 2010. Nah, sampai saat ini masalah yang terbesar bagi yang menghambat itu adalah terjadinya hack pada sistem kami dan juga band switch yang kadang-kadang naik turun. Itu Ibu, mohon Ibu bisa menjelaskan kira-kira, karena setahu saya bahwa di Andalas itu merupakan universitas dengan grade AIPTA. Saya kira SIMAK-nya sudah sangat maju. Oleh karena itu saya mohon Ibu bisa menjelaskan pada kami tentang bagaimana kiat-kiat SIMAK yang sudah dilaksanakan pada Universitas Andalas. Terima kasih kepada Ibu Yulia, dan saya ucapkan terima kasih kepada Giuseppe Helm yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berlatih tentang bagaimana melakukan coaching. Selamat siang Pak Amri. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daud Walanda dari Universitas Tadulako.
Bapak dari? Saya Amrin dari Universitas Negeri Padang. Oke, baik. Kita akan membahas topik yang sangat ngetren saat ini, Pak, yaitu tentang sistem informasi akademik. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang telah dilakukan pihak Universitas Negeri Padang atau UNP terhadap penerapan sistem ini? Apakah sama halnya dengan universitas lain atau gimana, Pak? Terima kasih Pak Daud. Memang ini sudah ada program ini di Universitas Negeri Padang, bahwa untuk pengadministrasiannya itu mahasiswa, akademik mahasiswa itu ada suatu sistem, yaitu adalah sistem informasi akademik mahasiswa. Dan ini sebenarnya dilaksanakan oleh suatu sistem, yaitu adalah pusat komputer. Pusat komputer yang melaksanakan. Ya, jadi ini berguna adalah untuk bagaimana mahasiswa itu tentang lihat nilainya, dia kan, kemudian berapa dia harus mengambil mata kuliah, berapa SKS, itu ada di dalam sistem. Dalam sistemnya akademik ini. Selain itu, Pak, apa saja, Pak? Apakah termasuk penilaian mahasiswa juga, Pak? Ya, nilai-nilai akhir mahasiswa, penilaian mahasiswa, nilai ujian semesternya, itu ada apa mata kuliah yang kita ampu. Kemudian nanti setelah ujian akhir itu akan kita ada nantinya upload nilainya di situ, sehingga nanti mahasiswa tinggal lihat aja di situ lagi. Nah, gitu. Ya, saya kira itu. Ya. Satu hal lagi yang saya ingin tanyakan, Pak. Ini hal yang sangat menarik sekali, yaitu sudah berapa lama, Pak, sistem ini diterapkan? Ini sudah ada 3 tahun. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini hasil atau dampak apa saja yang pihak UNP atau khususnya secara pribadi Pak Amrin merasakan dengan adanya aplikasi ini? Luar biasa sekali. Selamat siang, saya Ibayanti dari Universitas Papua. Selamat siang Pak Masud. Selamat siang. Bersama saya sekarang saat ini ada Pak Masud, rekan saya dari Universitas Muslim Makassar. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan dulu. Baik, nama saya Abdul Maksud dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Baik Pak, saya ingin mendengar sedikit dengan Bapak tentang masalah maraknya plagiasi saat ini di kalangan dosen. Mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman dengan kami apa yang terjadi di institusi Bapak. Baik, masalah plagiasi memang saat ini di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu sudah kelihatan, dan untuk di UMI sendiri memang ada beberapa dosen itu melakukan plagiasi. Nah, apa yang kami lakukan, program yang dilakukan oleh Universitas UMI itu diantaranya adalah membuat aturan. Jadi rektor itu membuat aturan main bagaimana plagiasi itu bisa menurun. Yang kedua adalah ya itu membentuk komisi etik, namanya komisi etik, yang nantinya bisa menyiapkan ya kode etik yang memang terkait dengan masalah plagiasi. Kemudian yang ketiga adalah itu membeli software yang bisa kita mengetahui tulisan-tulisan dari dosen itu apakah dia memang terindikasi plagiasi atau tidak. Itu yang dilakukan. Selamat siang, saya Dr. Yusam dari Universitas Cendrawasih, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu ibu. Silakan ibu perkenalkan nama ibu dan dari perguruan tinggi. Saya Dr. Atanisi Eko Sarjono, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Baik ibu, kali ini kita akan membahas mengenai penjaminan mutu ya Bu. Mungkin ibu bisa menceritakan sedikit mengenai penjaminan mutu yang ada di universitas ini. Kita akan fokus pada audit mutu akademik internal. Ya, di kami itu punya target akreditasi prodi lebih dari 80% atau lebih dari 100 prodi yang terakreditasi A. Saat beberapa tahun yang lalu kami hanya memiliki 40 prodi yang terakreditasi A, sehingga ini merupakan masalah ya buat kami. Keharusannya 80%, sementara saat ini sudah masih 40% ya. Kira-kira 40 prodi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh universitas yang
Ibu untuk mengupgrade akreditasi karena yang lebih baik? Ya, kami melakukan audit untuk akademik internal. Ini standar yang digunakan adalah standar yang dirumuskan oleh BNPT, standar 1 sampai 7. Ini setiap tahun prodi mengumpulkan orang dan universitas menyediakan asesor untuk audit itu. Satu prodi itu 2 asesor, dan asesornya itu berasal dari auditor internal yang kami miliki, auditor BNPT internal yang kami miliki, dan ditambah juga dengan dosen-dosen yang kami latih untuk menjadi asesor. Oke, berarti sudah menunjukkan hasil, namun masih perlu upaya lebih lanjut lagi. Mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu yang sudah mau berbagi, dan mengucapkan terima kasih juga kepada Helm yang sudah memfasilitasi kita untuk melatih kita untuk menjadi semakin baik. Dan sampai sekian, terima kasih. Bella, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaini dari Universitas Muhammad Rahman, ingin sharing dengan Pak Azhar dari Universitas Sriwijaya. Silakan Pak, apa yang perlu kita sharingkan? Terima kasih Pak. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Azhar dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi tentang sistem informasi akademik yang ada di Universitas Sriwijaya. Sistem akademik informasi itu adalah SIMAK Pak ya, Sistem Informasi Akademik. Bagaimana Unsri menghadapi persoalan SIMAK ini? Oke, jadi kenapa sistem ini dibangun? Karena ini adalah tuntutan era kekinian. Yang kedua adalah adanya beberapa keluhan dari stakeholder, khususnya mahasiswa, di mana sering terjadi keterlambatan KRS, sering keterlambatan nilai, dan bahkan yudisium pun itu terdampak oleh keterlambatan-keterlambatan. Oke, kalau begitu bagaimana Unsri melakukan atau mengatasi masalah ini? Oke, jadi kami pada tahun 2013 mulai mengembangkan sistem informasi akademik ini dibantu oleh dan juga dikembangkan oleh tim ICT, dan hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun. Itu khususnya untuk di S1, kemudian mulai tahun 2016 ini juga sudah diprogram bahasa. Selamat pagi Bu, saya Andi Musdaria dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya akan membantu Ibu dalam perbaikan penjamin mutu di institusi Ibu. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oh ya, perkenalkan juga, nama saya Suryani Surbakti dari Universitas Cendrawasih. Saya sangat tertarik untuk membahas penjamin mutu yang berkaitan dengan SIMAK. Nah, sekarang bagaimana kira-kira inti persoalan dari SIMAK di Universitas Cendrawasih? Nah, yang selama ini inti persoalannya adalah data-data belum terekam, dan itu hanya ada di data di fakultas dan juga ada di program studi dan belum terintegrasi. Nah, yang menyulitkan adalah permasalahan nilai, karena adanya nilai-nilai yang selalu ada yang dimanipulasi oleh oknum tertentu, dan juga ada juga keterlambatan nilai dari dosen-dosen. Jadi sehingga kita ini bermaksud untuk bagaimana memperbaiki sistem tersebut. Ya, nah apa yang dilakukan oleh institusi dan apa hasil setelah SIMAK ini dilakukan di institusi ini? Iya, perlu saya jelaskan bahwa yang pertama sekali memprakarsai SIMAK tersebut adalah program bahasa sarjana, dan bermitra dengan Unhas. Dan saat ini sudah beroperasional, dan kelihatannya belum begitu nyata perubahannya. Tetapi saat ini kami sudah lebih mengarah kepada bagaimana proses penerimaan mahasiswa, dan bagaimana mereka ujian, dan bagaimana berakhir sampai kepada nanti judisium maupun wisuda, tapi telah terintegrasi dengan baik. Dan itu mudah-mudahan yang kami lakukan ini dapat membantu dalam perbaikan mutu institusi, perbaikan mutu di Universitas Negeri Cendrawasih. Dan terima kasih juga dengan adanya training course dari Helm ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Helm, yang mudah-mudahan dengan training ini kami bisa meningkatkan mutu Universitas Cendrawasih, dan berjayalah Helm dan berjayalah Universitas Cendrawasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Heri Mahya dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lok Sumawe akan mengadakan coaching menyangkut dengan akreditasi akademik di Universitas Tanjung Pura. Terima kasih Pak Heri. Saya Orang Mahdi dari Universitas Tanjung Pura. Kondisi program studi di Universitas Tanjung Pura terkait dengan peringkat akreditasi dari 96 program studi itu satu yang berperingkat A, kemudian 30 program studi berperingkat B. Selain itu ada sisanya itu mendapatkan C. Kenapa mendapatkan C? Karena ada 32 prodi yang mendapatkan mandat. Kemudian yang lain program studi itu ketika mengirimkan orang akreditasi program studi mengalami tanpa pendampingan. Lanjut. Untuk yang berikutnya, setelah mendengar jawaban dari Bapak, kira-kira ada nggak hambatan yang dihadapi saat ini dan upaya-upaya untuk perbaikan untuk bagi program studi yang masih mendapat C? Hambatan program studi yang mendapatkan nilai C untuk didampingi adalah pemahaman sivitas akademika atau tim akreditasi itu tidak seragam. Jadi komitmen dari pimpinan fakultas juga belum begitu terlihat. Nah, itu menyulitkan pusat penilaian mutu untuk mendampingi. Saya kira demikian coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan dan bisa dilakukan perubahan di Universitas Bapak menyangkut dengan penilaian mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefanus Manunggal dari Universitas Nusa Tenggara dan saya akan membantu teman saya Pak Yasin dari Universitas Halu Oleo. Untuk itu Pak Yasin mungkin bisa perkenalkan nama dan kira-kira topik diskusi apa yang bisa saya bantu. Ya, makasih. Saya Dasmin Sidu dari Universitas Halu Oleo. Jadi pada saat ini kami lagi gencar-gencarnya menerapkan sistem amai online. Oh, sistem amai online. Bapak Yasin, apa yang sudah Bapak persiapkan dengan teman-teman sehubungan dengan pelaksanaan amai dan hasil apa yang Bapak harapkan dari situ, Bapak? Ya, makasih Pak. Sistem amai di Universitas Halu Oleo itu kami mulai tahun 2014 yang lalu. Yang kami persiapkan itu yang pertama kali adalah pembuatan dokumen, instrumen, mekanisme, dan instruksi-instruksi kerja. Nah, kemudian dari pelaksanaan ini sebenarnya yang kami sangat harapkan dengan implementasi amai online ini akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, kemudian yang paling utama akan dapat meningkatkan akreditasi program studi. Karena pada saat ini di Universitas Halu Oleo itu sebelum kami terapkan amai online itu prodi yang terakreditasi A itu hanya satu Pak. Tetapi setelah ini bertambah, tahun ini bertambah 3, tahun 2016 ini bertambah 3. Dan kami tahun 2017 itu akan kami usahakan yang terakreditasi B itu semua akan kami usahakan menjadi akreditasi A. Itu ada sekitar 38 prodi. Dan sisanya akreditasi C kami akan dorong menjadi akreditasi D. Memang diskusi penjaminan mutu ini sangat bermanfaat untuk pengembangan universitas ke depan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Yasmin dan pada Helen Project. Kiranya upaya-upaya ini dapat dilanjutkan kepada universitas negeri yang lain. Terima kasih. Diaplikasikan lagi, ya Pak ya. Kemudian sebenarnya apa lagi yang Bapak lakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran? Kami menggunakan format yang disusun dari P3R dengan auditor. Apakah dosen mempelajarkan mahasiswa itu mengedepankan kreatif inovatif itu lewat SCL tadi yang salah satunya adalah bisa Bapak memberikan demonstrasi atau menunjukkan kepada kami bagaimana cara Bapak untuk melakukan. Terima kasih. Cara yang pertama yang kami lakukan itu adalah dengan memberdayakan dosen.